Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. Siap berani berprestasi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat dan ceria. SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan yang piket untuk menyiapkan doa silahkan maju ke depan dan disiapkan teman-temannya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, Usari mau tahu siapa yang nggak masuk. Usari absen ya. Kalau Usari panggil namanya silahkan bilang hadir gitu ya. Mas Latif hadir, Mbak Adel hadir, Mas Noah hadir, Mas Hakam, Mas Rifki hadir, Mbak Alfia, Mbak Naomi, Mbak Ara, Mbak Naila, Mas Azam, Mas Zafron, Mas Bilal. Oh, nggak berangkat. Ada yang tahu kenapa kok nggak berangkat? Sakit gigi, sakit hati, mungkin masuk angin. Kita doakan semoga Mas Bilal cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Mbak Bilkis hadir, Mbak Calista, Mbak Cantika hadir. Yang nggak masuk cuman satu orang. Oke. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sidik. Penjelasan singkat tentang materi yang Usari berikan kemarin yaitu pengertian sidik yaitu jujur. Sidik itu merupakan salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemudian arti penting sifat sidik yaitu yang pertama menumbuhkan kepercayaan, yang kedua membentuk akhlak yang mulia, yang ketiga membawa ketenangan hati, yang keempat mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelima menjadi teladan bagi orang lain, dan yang keenam menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Oke, sekarang kita masuk ke
Untuk materi hari ini kita masuk ke contoh perilaku sidik. Contoh perilaku sidik. Sidik adalah sikap jujur dan benar dalam perkataan maupun perbuatan. Dan berikut beberapa contoh perilaku sidik dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh perilaku sidik. Perilaku sidik. Yang pertama ada berkata jujur kepada orang tua ataupun guru ataupun teman kita. Berkata jujur ya, misalnya ya berkata jujur pada orang tua atau guru, mengakui jika belum mengerjakan PR, ya, jujur, atau melakukan kesalahan, ngomong apa adanya. Terus contoh perilaku sidik yang kedua yaitu tidak mencontek saat ulangan. Tidak mencontek saat ulangan. Mengerjakan soal dengan kemampuan diri sendiri, ya, merupakan salah satu sikap jujur. Jadi kalau kita ulangan atau ngerjain soal, kerjakan sendiri, jangan mencontek gitu. Terus yang selanjutnya, yang nomor 3, mengembalikan barang yang ditemukan. Itu juga merupakan salah satu contoh perilaku sidik. Ya. Jika menemukan uang atau barang milik orang lain, kita harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Oke, selanjutnya contoh perilaku sidik keempat, ya, keempat adalah mengakui kesalahan yang dilakukan, ngomong ya, apa adanya, ya. Mengakui kesalahan yang kita lakukan, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan diri sendiri, ya. Terus contoh perilaku sidik yang kelima, ya. Kelima, berdagang dengan jujur. Kalau kita jualan, kita harus memasang harga sesuai dengan harganya, tidak boleh dilebihkan. Kalau semisal dijual ke teman kita luwih murah, nek dijual ke orang lain, orang asing lebih dimahalin, itu tidak jujur. Atau misal timbangannya dikurangin, itu tidak jujur.
dagang dengan jujur. Oh. Contoh perilaku sidik keenam yaitu bisa menepati ucapan dan tidak berbohong. Ketika kita berbicara sama teman kita, ya itu harus jujur, menepati ucapan kita, tidak berbohong. Kemudian contoh perilaku ketujuh, tidak curang saat bermain, ya bermain dengan aturan yang benar dan adil. Ini juga salah satu contoh perilaku sidik. Gua mau. Contoh perilaku sidik perilaku sidik yang ke-8 ya, menulis data atau laporan sesuai fakta. Ini mungkin bisa berlaku untuk guru-guru, menulis data atau nilai oleh dilebih-lebihke atau oleh dikurang-kurangi, tidak mengubah nilai hasil tugas atau informasi demi keuntungan pribadi. Misal disogok duit kon nilainya apik, kuwi nggak boleh. Ya, terus contoh berikutnya, contoh yang ke-9 itu jujur saat meminjam barang, ya, mengatakan jika barang pinjamannya rusak atau hilang. Ya, ojo malah makane koncone, dijilih iki us, dijilih iki mas, padahal barangnya hilang. Ngomong sesuai fakta itu lebih baik. Dan kemudian contoh perilaku sidik yang ke-10, ini udah terakhir ya, 10 aja, yaitu menyampaikan pesan dengan benar, tidak menambah atau mengurangi informasi yang diberikan oleh orang lain. Ya, contohnya bisa saat kita diamanahin uang 10.000, disuruh kasihin ke teman kita semisal Hakam, tapi yang diberikan cuma 5.000, omongnya saya cuma dikasih 5.000, disuruh kasih ke kamu, itu nggak boleh ya.
Kesimpulannya adalah perilaku sidik harus dibiasakan sejak kecil. Itu emang harus jadi kebiasaan. Kalau kita kebiasaan berbohong akan sulit untuk berkata jujur. Agar menjadi pribadi yang lebih percaya diri itu kita harus berperilaku jujur. Nanti bisa disukai banyak orang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sampai ke penghujung bab, yaitu hikmah mempelajari sifat sidik. Ya. Hikmah ya, hikmah mempelajari sifat sidik. Sidik memiliki banyak hikmah yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari sifat sidik, seseorang akan terdorong untuk menjadi pribadi yang jujur, baik, dan bertanggung jawab. Dan hikmah yang pertama bisa menumbuhkan sikap jujur, ya jelas, karena sidik itu artinya jujur. Jadi menumbuhkan sifat jujur. Ya. Mempelajari sifat sidik membuat kita terbiasa berkata benar dan tidak berbohong. Dan hikmah yang kedua itu menjadi pribadi yang dipercaya. Menjadi pribadi yang dipercaya. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarga, guru, teman, atau mungkin masyarakat. Ya, kita harus berperilaku jujur agar kalau kita mau dipercaya oleh seseorang. Kemudian hikmah yang ketiga itu membentuk akhlak yang mulia. Ya, membentuk akhlak yang mulia. Sifat sidik membentuk seseorang memiliki perilaku yang baik dan terpuji, karena sifat sidik itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah mempelajari sifat sidik yang keempat yaitu meneladani akhlak Rasulullah, karena sifat sidik itu juga melekat di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah mempelajari sifat sidik yang selanjutnya itu membawa ketenangan hati. Ya, orang yang jujur hidupnya lebih tenang karena tidak takut kebohongannya terbongkar. Ya, kemarin sudah Ustari jelaskan, kalau ada masalah itu lebih baik jujur, jangan berbohong. Kalau kita jujur, masalahnya akan cepat selesai. Berbohong ya malah kepikiran terus kita. Terus kalau kita ketahuan berbohong,
Nah, masalah lagi nanti malahan. Oh ya. Terus hikmah mempelajari sifat siddiq keenam yaitu mendapatkan pahala dari Allah, jelas ya. Karena sifat siddiq itu sifat yang diperintahkan oleh Allah seperti dalam dalil yang kemarin ya. Kemudian yang selanjutnya hikmah mempelajari sifat siddiq ketujuh yaitu menjalin hubungan yang baik. Sikap jujur membuat hubungan dengan orang lain menjadi harmonis dan lebih percaya. Ya, terus hikmah mempelajari sifat siddiq selanjutnya ke-8 yaitu menghindarkan dari perbuatan buruk. Ya, jelas ya. Dengan memahami pentingnya siddiq, seseorang akan menjauhi kebohongan dan kecurangan. Memang ada banyak hikmahnya. Ya. Terus hikmah mempelajari sifat siddiq selanjutnya nomor 9 yaitu menjadi contoh yang baik. Orang yang jujur dapat menjadi teladan bagi teman ataupun lingkungan sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Kemudian ya 10 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Hikmah mempelajari sifat siddiq ya, yang ke-10 yang terakhir yaitu membawa kepada kebaikan dan kesuksesan ya. Kejujuran membantu seseorang memperoleh keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi kalau salah satu cara agar kita hidup bahagia itu juga dengan kejujuran. Mungkin cuman ini materi kita pada pagi hari ini, yaitu ada 2 contoh perilaku siddiq dan hikmah mempelajari sifat siddiq. Itu. Saya harapkan ketika kita sudah mempelajari sifat siddiq ini, kita dapat menerapkan di kehidupan kita. Ya, semuanya sudah selesai untuk menulis di papan tulis ini. Sudah, kalau selesai Usari mau hapus terus tak kei soal meneh. Ya. Ayo semuanya diam.
Setelah ini tugas diskusi kelompok ya, dikerjakan bareng-bareng. Jangan ngerjain seman sendiri, temennya nggak dibantuin ya. Ini nanti Usari bagiin kertas kosong, silahkan nanti menjawab soal yang Usari berikan ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir sini kelompok 4. Ditulis anggota kelompok E ya. Untuk soalnya itu silakan didiskusikan. Nah. Ya, ini silahkan dikerjakan, didiskusikan per kelompok. Untuk soal yang pertama, diskusikan 5 contoh perilaku sidik. Terus soal yang kedua, diskusikan 5 hikmah mempelajari sifat sidik. Ya. Nggak usah, langsung jawabannya aja. Nulisnya iso gantian ya. Gitu. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau selesai, nah Usari minta presentasikan. Oke. Minta tolong untuk kelompok 1, silahkan. Diskusinya silahkan dipresentasikan di depan teman-teman. Ayo, yuk semuanya. Untuk anggota kelompok 1 silahkan maju ke depan. Yo, bentar. Tunggu aba-aba. Tuh, silahkan untuk nomor 1, diskusikan 5 contoh perilaku sidik. Tuh, apa saja menurut kelompok 1? Apa saja? Ya. Ya, mantap, benar semua. Selanjutnya nomor 2, diskusikan 5 hikmah mempelajari sifat sidik. Silahkan untuk kelompok 1 menjelaskan. Menunjukkan sifat jujur, menjadi pribadi yang dipercaya, membantu anak yang mulia, meneladani akhlak Rasulullah, membawa ketenangan hati. Oke, semuanya benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oh, malah ngemot. Terus Usari minta tolong untuk presentasi selanjutnya kelompok 4. Silahkan maju ke depan dan presentasi di depan teman-temannya. Oke. Silakan untuk semua anggota kelompok 4 ke depan. Silakan presentasikan 5 contoh perilaku sidik apa saja menurut kelompok 4.
Ya. Oke, silakan untuk nomor 2 diskusikan 5 hikmah mempelajari sifat sidik. Ya. Ya. 4. Menjadi contoh yang baik. Membawa pada kebaikan dan kesuksesan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Oke. Setelah itu Sari mau ambil tugas diskusinya, ya. Dikumpulkan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2. Kelompok 1 ya, ini lupa. Kelompok 2 situ. Di kelompok berapa? Kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4. Mana kelompok? Oke. Itu kelompok 2. Oke. Oke, Usari kira semuanya sudah paham dengan apa yang Usari sampaikan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang sifat wajib dari Rasul. Kalau sekarang dan pertemuan kemarin kita belajar tentang sidik. Nah, besok kita belajar tentang tablik. Tablik itu menyampaikan. Oke, mungkin hanya ini yang Usari sampaikan. Usari berharap dengan apa yang Usari sampaikan tentang sifat sidik ini atau sifat jujur ini dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang Usari sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.